asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, kita lanjut. Nah, ini penting nih buat para pembelajar. Fadhol, Zamzam. Wa idza nawa. Wa idza nawa al-insanu bi talabil ilmi asy-syar'i An yana la syahada tan liyatawassala biha ila martabati tin rutbatin. Itu belum ada apa? Belum ada jawaban izanya ya, cuma enggak apa-apa. Kita i'rab dulu. Wa idza nawa, idza syarat ada makna mustaqbal, nawa fi'il madi. Al-insanu fa'ilnya. Bi talabi jar majrur al-ilmi mudhafun ilai asy-syar'i na'at an yanala mansub dengan an. Nanti ini jadi maf'ulun binya nawa. Kalau ditakwil ke mudhari jadinya dia wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i naila syahadati. Jadi gitu ya. Karena mudhari dengan an ditakwil jadi masdar. Syahadata maf'ulun binya yanal. Kalau tadi ditakwil syahadata jadi syahadati. Naila syahadati. Liyatawassala fi'il mudhari mansub dengan li apa ini? Ya, lam kai. Ya, atau an yang terletak setelah lam huruf jar. Biha jar majrur ila martabatin au rutbatin. Ila martabatin jar majrur rutbatin. Rutbatin atau maktuf ke martabatin. Nah, lihat di situ. Kata penulis, nah terjemahan. Wa idza nawal insanu berniat bitolabil ilmi syar'i dengan mencari ilmu syar'inya, apa niatnya? An yanala syahadatan mendapatkan ijazah. Liyatawassala biha untuk menjadi wasilah haknya kembali ke syahadah. Kembali ke syahadah berarti untuk mendapatkan wasilah dengan syahadah tersebut, ijazah tersebut, ila martabatin au rutbatin, ke satu kedudukan, kepada kedudukan atau ya intinya itulah ya. Faqat. Nah, ini fa-nya jawabannya idza nih. Fadhol dibaca. Wasallam. Ada harakatnya? Yubtago. Bukan yabtagi ya? Yabtagi. Pakai dhamma. Betul. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Ro-nya di tasdid arfa apa arafa? Hah? Gak ada Gak ada harokat. Gimana bacanya? Sukun ya? Enggak, bisa jadi masdarnya tuh wazannya fa'alun. Dia jadi arofa gitu loh. Bukan fi'il madi, bukan berarti dia fi'il madi. Isim pasti. Ini kita baca sesuai dengan wazan asalnya arfa aja. Arfal jannati yaumal. Lanjut dikit. Wa'i
syadidun. Kata penulis, faqad, fa-nya berarti rabithah namanya, penghubung li jawab syarat, penghubung jawaban syarat, karena jawaban syaratnya bukan pakai fiil. Harusnya jawaban syarat pakai fiil, dia pakai sesuatu yang selain dari asalnya, maka dihubungkan pakai huruf fa. Qad setelah atau sebelum qala, sebelum fi'il madi. Berarti qad apa ini? Bukan taukid. Tahqiq. Tahqiq itu terrealisasikan artinya. Maksudnya benar-benar kejadian, udah mau kejadian. Nah, jadi dia sebenarnya bukan mana taukid, cuman terjemahan kita dekat sama taukid. Seperti qad qamatis shalah. Kan? Nih, sungguh akan atau telah ditegakkan salat, padahal belum. Maksudnya udah pasti nih bakal salat gitu loh. Karena ketika diucapkan itu udah pasti akan terjadi salat. Harfut tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Realisasi. Qala fil madi, rasulu fa'ilnya Allahi. Bukan, salah sebut kali. Mudhafun ilaih. Man ta'allama, man isim syarat. Ta'allama fi'il madi sebagai fi'il syarat majzum kedudukannya. Ilman maf'ulun bi. Kalau di kitab antum yubtagho fi'il mudhari majhul. Berarti bihi jar majrur ke ilman wajhu itu naibul fa'il. Kalau dibaca ya betagi bihi wajha, maf'ulun binya ya betagi. Allahi dhafun ilaih. La yata'allamuhu, la yata'allamu fi'il mudhari marfu', la nya berarti la nafiyah. Ya, la nafi. Illa liyusiba, yusiba fi'il madi mansub dengan li lamukai. Bihi ardon atau arodon maf'ulun bi yusiba, minat dunya jar majrur lam yajid majzum. Dengan lam ya, dan dia juga sebagai jawabus syarat. Arfal maf'ulun bi al jannati yauma zaraf al qiyamati mudhafun ilaih. Yakni fi'il mudhari riha. Berarti itu dia sebagai khabar. Kan so khabar masuk. Riha. Oh, berarti maf'ulun binya yakni. Yakni itu artinya apa? Bukan. Kalau kita terjemahan pakai fi'il, yakni kan fi'il mudhari. Bukan maknanya. Dia memaksudkan gitu. Jadi ana yakni artinya memaksudkan. Kalau kita terjemahkan pakai kata kerja ya, tentu nanti isim maf'ulnya dia ana masdar. Ana yakni inayatan wa maknan. Nah, ya masdarnya dia makna. Makna itu kan maksud. Ia memaknainya atau ia memaksudkannya rihaha. Nah, biasa orang Arab juga bukan pakai yakni tapi akni. Apa arti akni? Maksud saya gitu. Cuma terjemahan kita udah pakai ini memang yakni, yakin ini kan yakni. Nah, mana aslinya memaksudkan. Dia memaksudkan atau maksudnya adalah rihaha. Wa hadza wa'idun syadidun, hada mubtada, wa'idun syadidun na'at atau sifat. Nah, lihat sini. Mana tadi? Tadi dari atas lagi ya. Jika seseorang meniatkan dari ilmu syar'inya untuk mendapatkan syahadat atau ijazah, untuk dengan ijazah tersebut dia mencapai satu kedudukan atau jabatan, faqad qala Rasulullah SAW, maka sungguh Rasul telah berkata SAW, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, yubtagho, yang diharapkan dengan ilmu tersebut harusnya wajahullah, wajah Allah, la yata'allamuhu, tapi dia tidak mempelajarinya, illa liyusiba bihi aradan minat dunya, kecuali dengan tujuan mendapatkan dengan ilmu tersebut aradan, keuntungan, minat dunya, dari dunia, lam yajid arfal jannati, maka dia tidak mendapati bau
surga. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yakni rihaha. Maksudnya adalah harumnya. Wa hadza wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua makna enggak mencium bau surga. Yang pertama, enggak masuk surga. Maksudnya enggak bisa langsung masuk surga ya. Bukan berarti kalau mukmin diancam seperti ini berarti dia kafir, enggak. Maksudnya baunya aja enggak kecium apalagi masuknya. Makna kedua, dia masuk nanti enggak ada wangi. Sebagian ulama memaknai ke situ. Dia bisa masuk tapi udah enggak ada wangi-wangian surga. Ya. Tapi tenang, ini enggak mutlak. Lihat di bawah. Syekh jelasin. Bisa seseorang belajar mencari ijazah tapi niatnya digeser dikit. Lanjut kata Syekh. لكن لو قال طالب العلم أنا أريد أن أنال الشهادة Tak. شهادة لا من أجل حظ من الدنيا. Saya dulu biar enggak kebanyakan. Lakin harful idrob. Lau harfu apa namanya lau? Bukan tapi ini bukan taman ini. Ini harfu imtina, alim tina bukan sih namanya? Hah? Lupa anak. Pokoknya maknanya jelas ya. Akan tetapi kalau gitu loh. Nah, qala fil madi talibu fa'il al-ilmi mudhafun ilaih. Ana ini perkataan baru berarti kan? Mubtada. Uridu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana. Fi'il fa'il jadi khobarnya ana yang di depan. An anala udah tadi. Apa ini? Fi'il mudhari mansub kena an, fa'ilnya ana. Berarti nanti kalau ditakwil jadi maf'ulun binya uridu. Ana uridu nailas syahadati. Jadi gitu. Ya, karena enggak berarti kita baca an analas syahadata. Maf'ulun bih, la min ajli jar majrur hadzin, bukan mudhafun ilaih, min ajli hadzin minad dunya jar majrur. Dunya memang belakangnya alif ya. Nah, kata Syekh, lakin akan tetapi lau qala talibul ilmi, kalaulah ada penuntut ilmu yang mengatakan ana uridu an anal syahada, aku ingin mendapatkan syahadah, ijazah. La min ajli hadzin minad dunya, tapi bukan karena pengen mencapai bagian-bagian dari dunia. Nah, gimana dong bawahnya? Walakin enggak tahu tadi. Betul. Walakin lianna nazama An-nuzuma asbaha mikyasul ilman atau mikyasa. Ya, khobarnya asbaha ini. mikyasal Alima. Benar alim ya, afwan. fiha syahadatan Fiha syahadatuhu tak syahadatuhu. Fanaqulu idza kana niyyatu al-insani naila syahadati min ajli naf'il khalqi. Lanjut, belum sempurna kalimatnya. Ta'liman Au idaratan au nahwaha. Habis deh. Fahadhihi niyatun salimatun la tadurruhu syai'an li'annaha niyatun haqqun. Niyatu haqqin. Niyatu haqqin apa niyatun haqqun? Maknanya kayak naat manut ya, niat yang benar. Tapi mudzakkar muannas.
Ini kita bikin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Secara lafaz mudhafun ilaih, secara makna niyatu haqqin. Niat kebenaran gitu aja terjemahannya nanti. Kata penulis, lakin harful idrob li anna nuzuma, li anna an nuzuma, nuzumanya ya. Isim li anna. Isim anna. Li anna enggak satu kesatuan ya. Li huruf jar. Anna dan isimnya dan khobarnya nanti bisa ditakwil jadi majrurnya. Li anna nuzuma asbaha. Fil madi. Fil madi apa nih? Nakis. Temannya kana ini. Berarti dia ada isimnya di sini. Karena mikyasa sebagai khobarnya asbaha, mansub. Al-alimi mudhafun ilaih. Berarti khobarnya isimnya asbaha domir yang kembali ke an-nuzum. Lianna an-nuzuma asbahan nuzuma atau asbahan nuzumu mikyasal alimi. Fiha syahadatuhu. Sebentar. Khobarnya asbaha apa? Berarti nanti isimnya mikyasu. Mikyasal alimi fiha syahadatuhu. Atau kalau khobarnya sudah dimikyasa berarti syahadatuhu mubtada fiha khobar. Khobarnya syahadatuhu. Bukan iya benar khobar muqaddam, bukan khobarnya asbaha ya. Muakhar. Syahadatuhunya mubtada muakhar. Ntar kita lihat dulu. Fa naqulu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu. Idza kanat, idza tadi ya syarat dan ada mana zaraf. Kanat apa nih? Kanat fi'il madi nakis. Berarti niyatu isim kanat. Kan nakis enggak cari fa'il. Al insani naila khobar kanat. Nah ini nih masdarnya nala yanalu yang dari tadi udah terlewat. An yanala ini masdarnya nih nail, meraih. Asyhadati min ajli naf'il khalqi mudhafun ilaih dan al khalqi mudhafun ilaih lagi. Ta'liman. Bukan. Bukan. Maf'ulun? Bukan. Bukan. Ada selafaz. Maf'ul li ajli. Karena maknanya min ajli ta'limin au idaratin au nahwihi. Begitupun kata min ajli naf'in nih. Kalau kita buang min ajlinya, jadi dia maf'ul min ajli. Jadilah dah naf'al khalqi misalnya. Nah, jadi maf'ul li ajli kenapa dinamakan maf'ul li ajli? Karena dia bermakna min ajli. Ini kan min ajli naf'il khalqi min ajli ta'limihim. Nah, gitu loh. Min ajli ta'limihim wa iradatihim wa idaratihim. Ya, fahadhihi sisanya ataf semua. Idaratan wa nahwaha ataf ke ta'liman semua. Fahadhihi niyatun salimatun la tadurru fi'il mudhari hunya maf'ulun bi, fa'ilnya tadurru bukan anta, hiya. Kembali ke niyatun salimatun. Syai'an bisa maf'ulun bi atau enggak bisqatil khafid nih namanya nih. La tadurruhu bi syai'in. Bi-nya dihilangkan, huruf jar kalau dihilangkan jadi mansub. Namanya bisqatil khafid dengan penghilangan huruf jar. Li annaha anna dan isimnya li-nya jar, niyatun atau niyatu haqqin khobar anna dan mudhafun ilaih. Atau bisa juga naat kayaknya nih. Soalnya memang hak enggak ada muannasnya setahu ana. Ada enggak muannasnya hak? Haqqatun kayaknya enggak ada. Kata penulis. Terjemah coba. Idza kanat niyatul insan
apabila niatnya seseorang nailas syahadah, mendapatkan syahadah min ajli naf'il khalqi, dalam rangka memberi manfaat kepada makhluk, takliman dengan cara mengajarkan atau dalam rangka mengajarkan mereka, idarotan kantor apa ini? Isi filenya apa? Ini dari kata adaro yudiru idarotan mudirun. Nah, mengelola. Adaro yudiru artinya daro yaduru putar. Adaro memutar. Nah, mudir itu disebut mudir karena dia muterin apa? Nah, itulah makanya biar dia nggak stuck gitu. Nah, atau dia mau mengatur, mengelola au nahwaha, atau apa aja deh, niat-niat yang baik dengan ijazah. Fahadihi niyatun salimatun. Maka yang seperti ini niat yang selamat. Jadi nggak apa-apa untuk mencari ijazah, tapi niatnya ini. La tadurruhu syai'an. Niat seperti ini tidak memudorotinya sedikit pun. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada niat-niat untuk min ajli hadzid dunya, ubah ke sini. Li'annaha niyatu haqqin, karena niat seperti ini niat yang benar. Alhamdulillah. Lanjut. Wa innama zakarna ikhlasa fi awwal adabi talib ilmi li'anna ikhlasa asasun fa'ala talib ilmi an yanwiya bi talib ilmi imtithal amrillahi azza wa jalla. Oh, sorry dulu. Wa innama zakarna al-ikhlasa. Innama, inna dan bukan. Ma apa ini? Ma pembatasan. Ma kafah namanya. Inna kalau masukkan fa maknanya pembatasan dan dia tidak beramal. Zakarna fil madi. Fa'ilnya siapa? Nahnu al-ikhlasa. Maf'ul bi fi awwali adabi. Ini jamak dari adab. Jamaknya adab. Talibi al-ilmi li'anna al-ikhlasa. Anna dan isimnya linya huruf jar asasun. Khobarnya anna. Fa'ala talibil ilmi. Jar majrur simpelnya. Ini ala di sini bermakna ilzam. Isim bermakna fi'il. Jadi maka wajib bagi penuntut ilmu, terjemahannya bukan atas penuntut ilmu. Nah, thalibil ilmi simpelnya kita katakan majrur, al ilmi mudhafun ilaih. Apa yang wajib? An yanwiya. Fi'il mudhari mansub kena an dan fi'il mudhari'nya maf'ulun bihnya ala. Nah, makanya dia sebenarnya bukan huruf jar. Dia isim bermakna fi'il. Nah, bitolabi. Jadi an yanwiya nanti kalau ditakwil ke masdar ya. Jadi fa'ala talibil ilmi niyatan bitolibil ilmi imtisala dan seterusnya. Bitolabi afan jar majrur al ilmi imtisala bukan fi'il. Ini masdarnya dia isim nih, tapi apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Maf'ul bih siapa? Yanwiya. Maf'ulun bihnya yanwiya. Amri Allahi mudhafun ilaih azza wa jalla fil madi. Terjemahkan. Wa inna ma zakarna al-ikhlasa. Bukan apa inama? Tiada lain. Sesungguhnya tiada lain. Sesungguhnya hanyalah. Nah, dia pembatasan ya. Kalau udah inama berarti pembatasan. Nah, tiada lain zakarna al-ikhlasa fi awwali adabil talibil ilmi. Kami menyebutkan al-ikhlas fi awwali dalam awal dari adab-adab penuntut ilmu, li'anna al-ikhlasu asasun. Karena ikhlas adalah asas, fondasi. Makanya hadis kitab-kitab hadis juga hadis pertama biasanya hadis ikhlas. Ya, seperti hadis Bukhari, Arba'in atau Umdatul Ahkam.
Kalau hadis Muslim apa? Hadis pertama. Hah? Bukan. Hadis kedua arba'in itu hadis pertama Muslim. Hadis pertama arba'in, hadis pertama Bukhari. Jadi unik Imam Nawawi. Hadis pertamanya dia, pertamanya Bukhari. Hadis keduanya arba'in, pertamanya Muslim. Ya. Apa hadis keduanya? Arba'in. Iya yang itu, yang hadis Jibril. Bukan, itu yang ketiga. Yang hadis Jibril yang panjang. Yang Jibril datang ke Rasulullah SAW nanya 3 perkara. Fa'ala talibil ilmi, maka wajib bagi penuntut ilmu, wajib apa? An yanwiya, untuk meniatkan bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmunya tersebut. Apa yang diniatkan? Maf'ulun bihi imtisala amrillah, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Mumtasilun. Ini isim fa'il dari imtisala tadi. Di amrillahi. Kata penulis, li'anna Allah, ana dan isimnya, linya huruf jar, amaro fi'il madi. Nanti fi'il madi dan fa'ilnya yang domir huwa kembali ke Allah sebagai khobar anna. Bil ilmi jar majrur. Faqala fi'il madi ta'ala, fi'il madi juga sifat buat Allah. Fa'lam, udah kita i'rab nih. Fi'il amr, annahu la ilaha illahu, ana dan isimnya, la ilaha, la nafiya lil jins, ilaha isim la, isim la. Allahu badal buat khobar dari isim la yang disembunyikan. Kalimat aslinya la ilaha haqqun illallah. Ntar kita bahas istisna nih pada isya. Wastaghfir fil amr li dzanbika, jar majrur kanya mudhafun ilaih. Fa amara fil madi bil ilmi. Fa idza ta'allamta, idza apa tadi? Syarat dan zaraf. Ta'allamta fi'il madi, fa'il ta anta. Fa innaka, ini fa-nya tadi rabita li jawab syarat. Fa untuk penghubung jawaban syarat. Jawaban syaratnya satu kalimat setelah dia. Innaka, inna dan isimnya. Mumtasilun khobar inna li amri Allahi. Nah, terjemahkan li anna Allaha amara, karena memerintahkan untuk memerintah untuk menuntut ilmu, gitu aja. Nah, jadi amar apa? Al-amru amaro fi'il madinya, afwan, fi'il amaro maf'ulun bihi memang pakai huruf jar bi. Al-amru bil ma'ruf, kan? Memerintah yang ma'ruf. Kita binya udah enggak terjemahin lagi. Sama kayak koma, kalau kita terjemahkan jadi menegakkan, itu butuh bi. Koma bil qisti. Terjemahannya bukan tegak dengan keadilan, tapi menegakkan keadilan. Nah, amaro maf'ulun bihnya dalam tanda kutip ya, dia pakai huruf jar bi. Tentu kita enggak i'rab si bil ilmi maf'ulun bih, enggak ya, tapi jar majrur. Berarti amaro fi'il lazim namanya, fi'il yang tidak butuh maf'ulun bih. Seandainya dia butuh maf'ulun bih dengan huruf jar. Nah, makanya tadi bukan berarti Allah memerintah dengan ilmu, bukan. Allah memerintah untuk menuntut ilmu. Faqala, maka Allah katakan, fa'lam, ilmuilah. Nah, ini perintahnya. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas
dosamu. Kemarin masih ingat gak ini ayat apa ini yang dijadikan sama Imam Bukhari jadi satu bab? Bab apa? Bukan. Itu berkata Al ilmu qabla al qawli wal amali. Al ilmu fa'lam. Qaulnya mana? La ilaha illallah. Amalnya mana? Wastaghfir li dzambi. Jadi kata Imam Bukhari itu Allah buka pakai ilam dulu. Berarti qaul sama amal harus dibuka dengan al ilm. Fa amara bil ilmi, maka Allah memerintah untuk menuntut ilmu. Fa idza ta'allamta, jika engkau menuntutnya, fa innaka mumtasilun li amrillah. Berarti engkau taat melaksanakan perintah Allah. Lanjut. Al-amrus tsani. Raf'ul jahli. Hi wa an ghairihi. Kan ada an. An yanwiya sedikit lagi. Yanwiya. Yanwiya. Bitolabil. Raf'ul jahli. Raf'ul jahli. Bisa dua ini, tanazu ini namanya. An-nafsihi wa an ghairihi. Bisa raf'a, bisa raf'u. Nanti kita lihat. Al-amru as-sani. Al-amru mubtada, as-sani bukan. Naat. Kenapa enggak as-sani? Isim? Bukan nakis. Mankus. Ya, dia hanya terlihat ketika mansub. Raf'u. Nah, ini baru khobarnya. Al-jahli mudhafun ilai, an nafsihi jar majrur mudhafun ilai, wa an ghairihi sama. An yanwiya mansub dengan an, bi talabi al ilmi raf'a. Kalau kita baca raf'a maf'ulun bi dari yanwiya. Kalau kita baca raf'u khabar dari an yanwiya. Kok bisa? Berarti an yanwiya mubtada dong. Ditakwil jadi isim. Ya, jadinya niyatul muslimi misalnya bi talabil ilmi raf'ul jahli an nafsihi. Seperti di ayat itu, antasumu khairul lakum. Itu irobnya antasumu atau antasuma ya? Pakai waw ya? Antasumu. Berarti nanti ditakwil jadi siyamukum khairun lakum. Mubtada khabar jadi. Al-jahli mudhafun ilaih, an nafsihi wa an ghairihi sama kayak yang di atas. Terjemahkan al-amru tsani. Maksudnya adab kedua nih. Sebenarnya ini cabang dari ikhlas. Kalau di kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin di antara realisasi ikhlas poin ini. Ya, ini raf'ul jahli. Mengangkat ketidaktahuan an nafsihi dari dirinya sendiri wa an ghairihi. Dan dari orang lain. Angkat ketidaktahuan gampang ya. Tinggal antum datang ke kajian karena pengen tahu cara sholat Nabi misalnya, itu berarti ngangkat kebodohan diri sendiri. Kalau orang lain gimana? Iya enggak, nuntut ilmu buat ngangkat kebodohan orang. Pengajian apa? Misalnya yang antum nggak butuh tapi orang lain butuh. Haid misalnya. Fikih haid, antum kan nggak butuh kan? Antum datang ke kajian, wah ada fikih haid nih, Ustaz Abdurrahman Zahir misalnya. Nah itu termasuk ikhlas, karena antum pasti akan ajarkan ke istri. Istri yang mana ini? Ani anuya bitola bil ilmi. Seseorang menuntut ilmu dengan meniatkan raf'ul jahli, mengangkat kebodohan atau ketidaktahuan an nafsihi wa an ghairihi. Lanjut. Fadhal lanjut. Zamzam.
insani al-jahlu. Al-jahlu. Itu bukan naat, karena kalau antum baca naat gak ada khobarnya nanti. Umumnya orang Arab akan mengatakan li'annal asla fil insani huwal jahlu. Dikasih huwa biar agak itulah gunanya domir fasal. Ya, biar ketahuan mana mubtada mana khobar. Al-jahlu situ dibaca al-jahlu. Wa dalilu dzalik benar ya? Li'annal asla. Karena dan isimnya. Fil insani al jahlu khobar anna. Jadi bukan naat ya. Kalau antum baca naat jadi nggak ada khobarnya nanti. Wa dalilu bukan mubtada zalika mudhafun ilaih. Karena kata tunjuk ma'rifah. Dalil nakirah. Nakirah ma'rifah ciri-ciri idhofah penyandaran. Dalilu zalika qauluhu khobar dari dalil. Hu-nya mudhafun ilaih ta'ala fi'il madhi sifat ber Allah wallahu mubtada akhraja fi'il madhi kum maf'ulun min butuni ummahatikum mudhafun ilaikum la ta'lamuna fi'il mudhari fa'ilnya antum bukan hum. Kalau ay hum ya'lamuna syai'an maf'ulun bi wa ja'ala lakum jar majrur as-sam'a betul mudhafun ilaih maf'ulun ilaih apa mudhafun bi maf'ulun bi ja'ala ja'ala lakum as-sam'a wal absara ma'tuf wal afidata la'allakum la'alla temannya inna kumnya berarti isim la'alla dalam keadaan mansub tashkuruna filenya antum fiil dan failnya khobarnya la'alla dalam keadaan marfu. Kata Syekh li'annal asla fil insani al jahlu karena asal daripada manusia seluruhnya al jahlu adalah ketidaktahuan. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah dalil hal tersebut gitu ya. Adalah perkataan Allah taala wallahu Ntar kita lanjut sebentar. Allahu akbar Allah.
faedah besar nih di ayat ini. Ini biasa untuk motivasi santri. Wallahu akhrajakum, udah di-i'rab belum? Udah ya. Allah atau Allah lah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui, atau ini hal nih ya, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'alalakumus sam'a. Lalu Allah jadikan bagi kalian as-sam'a. Ini pakai wa ya, bukan fa. Kata Ibnu Qayyim, ini kejadiannya pas di rahim. Kalau pakai fa berarti setelah keluar baru dijadiin pendengaran. Imam Ibnu Qayyim bilang ini kejadian dalam rahim. Dan as-sam'a didahulukan karena memang diciptakan duluan. Wal absara, penglihatan, wal afidata, dan hati. Gak ada lisan kan? Ntar ya. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. As-sam'a sama wal basar, as-sami sama wal basir, bahkan sifat Allah pasti selalu didahului oleh as-sami. Gak ada ayat al-basir was-sami misalnya. Begitupun hadis wali. Antum tahu hadis wali yang Allah katakan, kalau aku sudah cinta sama seseorang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Dan aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Tahu di situ? Nah, di situ Allah katakan setelahnya, dan aku akan menjadi tangan yang dia menggenggam, dan aku akan menjadi kaki yang dia melangkah. Itu kata para ulama, maksudnya telinga, mata, dan tangan dan kaki Allah jaga. Nggak bakal ngelakuin hal-hal yang buruk. Nah berarti kalau misalnya kita introspeksi dirinya nih, kalau mata kita misalnya, nih, kita laki-laki nih, masih suka ngeliat yang buruk, berarti sedang hilang kewalian, sedang hilang penjagaan Allah. Uniknya di situ nggak ada lisan. Padahal lisan paling repot dijaga, bener gak? Nah kenapa tuh? Atau lihat di sini. Di sini penciptaan pun nggak dikatakan lisan. Hah? Enggak, bukan. Coba. Allah nggak jaga lisan, tapi Allah jaga telinga dan mata. Allah nggak ciptain lisan seolah-olah dalam tanda kutip, atau enggak Allah ciptain lisan. Maksudnya penyebutan ketika diciptakan di rahim as-sama wal basar wal afidah. Karena lisan asal dari pendengaran dan penglihatan. Betul. Terlebih yang paling fatal pendengaran. Makanya antum lihat beberapa orang kalau sudah dicabut pendengarannya dari lahir, otomatis lisan nggak bisa ngomong. Ya, karena outputnya lisan atau outputnya as-sama wal absar adalah lisan. Makanya kalau seseorang sudah dijaga telinga dan pandangannya, berarti otomatis lisan bagus. Nah ini kondisikan ke anak-anak antum. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu nanti yang dia omongin. Nah juga di ayat ini Allah katakan, besok kita sering dengar dari guru-guru kita bahwasanya semua bayi dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, termasuk Imam Bukhari. Nah, cuman yang ngomong juga bukan kayak Bukhari. Maksudnya ini motivasi lah buat kita. Kita sama Bukhari dan selainnya sama, punya potensi yang sama. Walaupun nanti eksternalnya ada ya, itu yang beda lah. Mungkin orang tua kita nggak seperti orang tua dia dan sebagainya. Ya, dan kita juga nggak setangguh dia, nggak sesungguh-sungguhnya sebagaimana dia. Cuma hukum asalnya semua sama. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.